Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Safri Sarmeri Agritubela. Kali ini kita akan membahas tentang diagnosis keperawatan. Oke, pada pertemuan metodologi keperawatan yang kelima ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian, klasifikasi, jenis, komponen, dan proses penegakan diagnosis keperawatan. Nah, apa itu diagnosis keperawatan? Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis tentang respon klien terhadap masalah kesehatannya. Adapun tujuannya untuk mengidentifikasi respon baik individu, keluarga, komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Ini menurut PPNI tahun 2016. Menurut Judith, diagnosis keperawatan adalah label singkat menggambarkan kondisi pasien di lapangan, baik itu di rumah sakit, di puskesmas, di keluarga, maupun di masyarakat atau komunitas. Tujuan dari diagnosis keperawatan itu adalah membantu perawat untuk menganalisis dan mensintesis data yang telah dikelompokkan berdasarkan pola disfungsional. Adapun perumusannya didasari pada respon klien terhadap perubahan status kesehatan, identifikasi masalah, dan kemampuan perawat dalam menemukan serta menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita sudah masuk ke klasifikasi, dulu kita menggunakan standar diagnosa dari NANDA. Nah, kalau NANDA itu klasifikasinya berdasarkan taksonomi 13 domain, 47 kelas, dan 206 diagnosis. Domain pertama itu membahas tentang promosi kesehatan. Nah, domain kedua tentang nutrisi, domain ketiga eliminasi, domain keempat aktivitas dan istirahat, domain kelima persepsi kognitif, domain keenam persepsi diri, kemudian domain ketujuh hubungan peran, seksualitas, coping, toleransi stres, prinsip hidup, keamanan atau perlindungan, kenyamanan, serta domain terakhir yang ke-13 pertumbuhan dan perkembangan. Berbeda dengan klasifikasi diagnosis itu menurut PPNI. Nah, PPNI menjelaskan ada 5 kategori dan 14 subkategori. Adapun kategori yang pertama itu adalah kategori fisiologis, terdiri dari respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas istirahat, neurosensori, reproduksi, seksualitas. Kategori yang kedua adalah kategori psikologis, terdiri dari subkategori nyeri dan kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan dan perkembangan. Lalu kategori ketiga adalah kategori perilaku, terdiri dari kebersihan diri, penyuluhan, dan pembelajaran. Sedangkan kategori relasional itu terdiri dari subkategori interaksi sosial. Kategori lingkungan itu terdiri dari keamanan dan proteksi. Nah, dalam SDKI sendiri, 5 kategori ini juga mencakup 13 domain dari NANDA. Kemudian kita masuk ke jenis diagnosis keperawatan. Nah, diagnosis keperawatan itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu diagnosis negatif dan diagnosis positif. Nah, diagnosis negatif itu diagnosa aktual dan resiko, sedangkan diagnosis positif itu terdiri atau diklasifikasikan ke promosi kesehatan. Nah, diagnosis negatif ini menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sakit atau beresiko mengalami sakit, sehingga
Penegakan diagnosis ini akan mengarahkan dalam pemberian intervensi keperawatan yang bersifat kuratif atau penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan dari penyakit. Nah, sedangkan diagnosis yang positif itu menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih sehat atau optimal. Nah, contohnya diagnosis promosi kesehatan. Nah, silakan nanti lihat di buku standar diagnosis keperawatan. Kemudian kita membahas tentang diagnosis aktual. Nah, diagnosis aktual itu merupakan penilaian klinis tentang respon manusia yang tidak diinginkan. Di sini menggambarkan bagaimana respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya yang menyebabkan klien mengalami masalah kesehatan. Tanda dan gejala mayor, baik mayor dan minor, itu dapat ditemukan dan divalidasi pada klien. Nah, kalau sudah valid datanya, maka bisa kita katakan diagnosanya aktual. Kemudian diagnosis risiko. Risiko itu merupakan penilaian klinis tentang kerentanan klien dalam berespon yang tidak diinginkan terhadap gangguan kesehatan. Biasanya menggambarkan bagaimana respon klien terhadap kondisi atau proses kehidupannya yang mungkin dapat menyebabkan klien beresiko mengalami masalah. Biasanya tidak ditemukan tanda dan gejala mayor pada klien. Namun klien memiliki faktor risiko untuk mengalami masalah kesehatan. Nah, bagaimana jenis yang ketiga, jenis promosi kesehatan? Nah, merupakan penilaian klinis tentang motivasi dan keinginan yang meningkatkan kesejahteraan dan mengaktualisasikan potensi kesehatan yang ada pada pasien. Nah, biasanya diagnosis ini menggambarkan adanya keinginan dan motivasi klien untuk meningkatkan bagaimana kesehatannya dari hari ke hari semakin baik dan lebih optimal. Nah, itu promosi kesehatan. Jadi ada 3 jenis. Nah, aktual dan resiko merupakan diagnosa negatif, sedangkan promosi kesehatan merupakan diagnosa positif. Menurut Nanda, ada 2 bagian dalam diagnosis keperawatan, ya. Yang pertama adalah deskriptor atau pengubah. Yang kedua merupakan fokus diagnosis atau kunci dari diagnosis. Contoh, ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nah, yang mana deskriptornya? Yang mana kunci dari diagnosisnya? Nah, di sini kita lihat ketidakefektifan itu merupakan deskriptor. Sedangkan bersihan jalan nafas itu merupakan fokus dari diagnosis menurut bagian Anda. Kemudian contoh yang kedua, resiko kelebihan berat badan. Nah, resiko adalah deskriptor, kemudian fokus diagnosisnya adalah kelebihan berat badan. Nah, begitu selanjutnya. Baik, kita masuk ke dalam komponen dari diagnosis keperawatan. Nah, diagnosis keperawatan itu terdiri dari diagnosis keperawatan itu sendiri, ada batasan karakteristik, faktor yang berhubungan, dan faktor risiko. Nah, untuk batasan karakteristik ini sama dengan manifestasi atau tanda dan gejalanya. Nah, bagaimana dengan standar dari SDKI yang dikeluarkan oleh PPNI? Komponen diagnosis keperawatan itu terdiri dari 2, masalah yang dikenal dengan problem dan indikator masalah. Nah, yang kita beri kode tentang etiologi, tanda, dan gejala. Nah,
biasanya diagnosis faktor resiko itu tidak memiliki tanda dan gejala. Ya. Kalau tadi aktual itu memiliki tanda dan gejala, namun resiko itu tidak memiliki tanda dan gejala. Nah, baik, kita masuk ke tahap penegakan diagnosis keperawatan. Nah, sebelumnya saya review sedikit. Pada saat kita pengkajian, yang kita lakukan adalah pengumpulan data. Pengumpulan data subjektif dan data objektif. Dalam pengumpulan data ini, kita lanjutkan tahapnya dalam identifikasi pola dan analisis data. Tujuan dari analisis data ini adalah nanti terdapat interpretasi data. Oh, dalam menginterpretasi ini masalahnya ini loh gitu. Ketemu. Kita harus melakukan berpikir kritis dalam keperawatan. Nah, teknik berpikir kritis ini sangat banyak sekali. Nah, kapan kita melakukan berpikir kritis dalam keperawatan? Mulai dari pengumpulan data. Kemudian pemeriksaan yang kita lakukan, kemudian pengamatan atau penelitian, serta pengambilan keputusan, semuanya dalam proses berpikir kritis. Nah, tujuannya apa? Teridentifikasi masalah pasien apa sih? Kemudian baru kita rumuskan diagnosis keperawatan, sehingga kita akan tahu apa tindakan yang akan kita lakukan. Ya. Kemudian perumusan diagnosis keperawatan. Nah, dalam rumusan diagnosis ini kita harus tahu dulu indikator diagnostiknya, apa itu penyebab, apa itu tanda dan gejala, ya. Kalau diagnosis tadi aktual itu ada tanda dan gejala, sedangkan resiko tidak ada tanda dan gejala. Nah, sementara masalah itu baik aktual, resiko, promosi kesehatan, masalahnya harus ada. Nah, masalah keperawatan itu kita ambil dari standar diagnosa yang telah ditetapkan oleh PPNI. Kemudian penyebab. Nah, penyebab ini kita ambil dari referensi etiologi yang ada di dalam buku baik itu SDKI, Nanda, dan sebagainya. Nursing diagnosis dari Nanda ya. Penyebab ini atau etiologi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi status dari kesehatan seseorang, di mana dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Etiologinya ada yang patofisiologi, kemudian ada terapi atau tindakan, kemudian situasional, dan maturasional. Nah, kemudian kalau yang tanda atau sign, gejala simptom, nah ini sama dengan manifestasi klinis atau batasan karakteristik. Nah, tanda merupakan data objektif yang diperoleh dari hasil pengamatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, prosedur diagnostik. Nah, bagaimana dengan gejala? Gejala ini merupakan data subjektif. Nah, ingat ya, tanda adalah data objektif, kemudian gejala adalah data subjektif yang diperoleh dari hasil wawancara atau anamnesis ya. Di sini ada 2 kategori, ada tanda dan gejala mayor, ada tanda dan gejala minor. Nah, biasanya tanda mayor ini ditemukan 80-100% sehingga data itu valid. Nah, kalau seandainya nggak valid, berarti kita nggak bisa menjadikan data itu aktual. Kemudian kalau data minor, biasanya tidak harus ditemukan, namun jika ditemukan akan dapat mendukung ini penegakan diagnosanya mana yang benar, mana yang lebih tepat. Ya, kita langsung ke
perumusan dari diagnosis keperawatan. Nah, kalau seandainya sudah mahir nantinya, tanpa buku pun kita bisa terbiasa dengan menggunakan pendekatan atau standar diagnosis keperawatan PPNI, ya, karena sering diulang. Kemudian proses penegakan diagnosa ini merupakan proses yang sistematis terdiri dari 3 tahap, yaitu dimulai dari tahap analisis data, kemudian identifikasi masalah sehingga timbul perumusan diagnosa. Nah, dalam merumuskan diagnosa kita harus ingat dulu jika dia masalah P berhubungan dengan etiologi penyebab ditandai dengan tanda dan gejala. Itu PES itu masalahnya aktual, tapi kalau resiko masalah ditandai dengan faktor resiko. Sedangkan kalau dia promosi kesehatan masalah ditandai dengan tanda dan gejala atau simptom tadi. Oke. Baik. Nah, analisis data, kita harus tahu tujuan menganalisis data itu apa sih? Memvalidasi data subjektif dan data objektif sehingga kita bandingkan dengan nilai normal. Kalau seandainya data yang kita dapatkan itu bisa dibilang tidak valid, maka jangan pernah mengangkat itu sebagai aktual, diagnosis aktual. Oke. Kemudian kita mengelompokkan data. Ketika kita mengelompokkan data, tanda dan gejala yang dianggap bermakna itu bisa kita kelompokkan berdasarkan misalnya pola fungsional Gordon, atau kita pakai Maslow, atau kita pakai review of system. Nah, itu silahkan kita identifikasi masalahnya. Nah, kemudian setelah data dikelompokkan tadi, identifikasi masalah, kemudian baru kita rumuskan diagnosis keperawatannya. Ya, misal nih, diagnosis kita lihat diagnosis. Nah, pola nafas tidak efektif. Nah, adik-adik bisa lihat itu di halaman 26, buku standar diagnosis keperawatan edisi 1. Nah, pola nafas tidak efektif. Kategorinya fisiologis, subkategorinya respirasi. Ya, ini merupakan diagnosa dengan urutan kelima dalam respirasi. Apa definisinya? Nah, definisi di sini bertujuan untuk membandingkan, misalnya ada diagnosis yang hampir-hampir sama, lalu kita kembali ke definisinya. Oh, mana yang lebih tepat? Kalau pola nafas tidak efektif, nah ini harus ada inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Penyebabnya ada depresi pusat pernafasan, kelemahan otot pernafasan, kecemasan, cedera, medula spinalis, gangguan neuromuskular, penurunan energi, hambatan upaya nafas, misalnya nyeri saat bernafas, otot pernafasannya lemah, kemudian obesitas, dan sebagainya. Itu merupakan penyebab. Ya. Kemudian tanda dan gejala mayor. Nah, subjektifnya dyspnea. Kemudian objektifnya ada otot bantu pernafasan. Kemudian fase ekspirasi memanjang, pola nafas abnormal. Nah, minornya ada ortopni, objektifnya pernafasannya bradypni, kemudian dia diameter torak anterior posteriornya meningkat, ventilasi semenitnya menurun, cuping hidung, kapasitas vital menurun, kemudian dan sebagainya. Nah, di sini kondisi klinis terkait. Nah, apa saja kondisi klinis terkait? Nah, ini banyak ya, misalnya kondisinya apa yang berkaitan dengan pasien tersebut, misalnya stroke dan sebagainya. Nah, kapan kita merumuskan? Kalau seandainya sudah seperti ini, penyebabnya sudah ada. Kemudian objektif data subjektifnya sudah ada. Oh, kalimat diagnosanya sudah ada nih.
masalah perawatannya, pola nafas tidak efektif. Tinggal kita susun berdasarkan apa yang ada pada pasien, apa yang dikeluhkan pasien. Misalnya pasiennya mengalami hambatan upaya nafas atau nyeri saat bernafas ya. Kemudian pasiennya sesak, kemudian ekspirasinya memanjang. Nah, kita buat diagnosisnya perubahan pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penyebabnya apa tadi? Hambatan upaya nafas ditandai dengan fase ekspirasi memanjang, ada dyspnea. Nah, kita tulis sesuai dengan yang ada pada pasien atau kondisi pasien saat itu. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh kedua, bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, itu kita bisa lihat pada halaman 16. 18 ya, baik. Bersihan jalan nafas tidak efektif, ini diagnosa pertama subkategori respirasi, kategori fisiologis. Pengertiannya, ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Nah, ini penyebabnya apa? Ada fisiologis, ada lingkungan, kemudian ada tanda mayor, minor, subjektif, objektif, dan kondisi terkait. Nah, ini bisa kita lihat contohnya. Seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke klinik dengan keluhan batuk berdahak sejak 3 hari yang lalu. Ia mengatakan dahak sulit keluar setelah dibatukkan berulang kali. Nah, kita lihat klien tampak kesulitan mengeluarkan sputum. Hasil pemeriksaan didapatkan frekuensi nafas 26 kali per menit, terdapat rongki, dan sputumnya mengental berwarna hijau kekuningan. Nah, instruksinya, silakan adik-adik tuliskan data subjektif dan data objektif, lalu buatlah tabel analisis data, dan rumuskan diagnosa keperawatan. Nah, silakan ini tugas individu ya, baik. Silakan boleh di screenshot. Kemudian tugas kelompok. Nah, pada minggu lalu saya memberikan tugas pengkajian terhadap tetangga yang sakit masing-masing individu. Nah, silakan dipilih satu per kelompok, misalnya kasus Suci diangkat menjadi kasus kelompok. Silakan buat diagnosanya sampai nanti tabel analisis data sampai ke diagnosa keperawatan. Nah, silakan selamat bekerja. Kita akan ketemu minggu depan sekaligus menetapkan prioritas diagnosa keperawatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.